Hi, good morning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nofis Ranita Putri. Today we will discuss about our material about suggestion and over. So I will show you the PowerPoint, and you should make note taking. Like I already told before, you should take a note and then you upload it on our Google Classroom. Di sini saya bakal menjelaskannya campur-campur, use English and Indonesia. Seperti yang sudah kalian lihat, di layar kalian sudah ada suggestion and over. Apa sih suggestion dan over itu? Suggestion itu adalah saran, dan over itu seperti penawaran. Jadi kita di sini akan membahas tentang meminta dan memberikan saran dan permintaan gitu, dan beserta responnya, menolak dan menerimanya. Materi kita akan dibagi divided into three parts, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada social function, yang kedua ada structure, dan yang terakhir ada language feature. Social function-nya di sini nanti ada social function dari giving suggestion dan giving over-nya. Structure-nya juga gitu, dan language feature-nya kita masih menggunakan yang suggestion dan over-nya. Yang modal, should, dan can-nya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. The first one is social function, giving suggestion. The social function of asking for and giving suggestion is to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi social function dari asking and giving suggestion itu dia itu untuk sebagai sarana komunikasi di antara 2 orang atau lebih ya. Kita masuk ke language feature-nya. Language feature asking for and giving suggestion. Di sini ada giving suggestion, ada accepting suggestion, dan refusing suggestion-nya. Kalau giving itu meminta suggestion, meminta saran. Di kotak-kotak itu ada tersedia beberapa cara untuk meminta suggestion. The first one, why don't you? Why don't? Why don't? Betul, di dalam kurungnya itu ada contoh kalimatnya. Why don't you join us? Kenapa kamu tidak join dengan kami? Gitu. Silakan dicatat ya kalau misalnya ada kata yang kalian nggak ngeh gitu, boleh dicatat karena itu juga bisa dinilai sebagai note taking kalian. Yang kedua, what about? What about going to the park? Bagaimana kalau pergi ke taman? Gitu kan? How about? How about watching TV? How about watching television? How about watching YouTube? Sama. Bagaimana dengan menonton YouTube, nonton TV gitu ya. I suggest that you have lunch first. Saya menyarankan kamu untuk makan dulu gitu. Jadi mungkin dia tuh mau ada suatu aktivitas yang akan dilakukan, jadi si temannya itu menyarankan dia untuk makan dulu gitu. You ought to. Ought to itu artinya seharusnya. Kamu seharusnya buy the jacket first. Kamu seharusnya beli jaket dulu, gitu ya. If I were you, jika saya menjadi kamu, I'd study hard. I'd ini, nih yang saya lingkari. I'd ini dia itu merupakan singkatan dari I would. Maaf ya kalau jelek. I would. Jadi, if I were you, I would study hard. Jika saya jadi kamu, saya akan belajar lebih giat lagi. Jadi would ini di sini dia tuh konteksnya kayak lebih bersungguh-sungguh. Dia tuh beneran bersungguh-sungguh gitu. Kemudian you'd better. Itu koma atas D lagi ya. Itu you would lagi. Atau you had better sama. You'd better apologize to her. Kamu sebaiknya meminta maaf ke dia. You should go for a picnic. Kamu seharusnya pergi untuk piknik. Bisa aja misalnya case-nya itu temannya itu stres gitu kan.
Baru si kawannya yang lain menyarankan, you should go for a picnic. Oke, saya rasa paham ya. Yang terakhir, let's go to the restaurant. Ayo pergi ke restoran, atau let's go to the school. Ayo pergi ke sekolah gitu. Setelah kita memberikan saran, pasti saran itu bisa diterima ataupun ditolak. Jadi kita akan bahas yang terima dulu ya, accepting suggestion. The first one is, that's a good idea. Itu ide yang bagus. Alright, tentu. Good, okay, right, baik, okay, ya. That sounds like a good suggestion. Terdengar seperti saran yang baik, saran yang bagus. That's interesting, sangat menarik. Sounds good, terdengar bagus. Thanks for the suggestion. Terima kasih atas sarannya. I'll think about it. Saya akan memikirkannya lagi. Jadi kayak setelah kamu ngasih saran itu, kalau dia jawabnya I'll think about it, jadi dia tuh kayak mikir dulu tuh, iya nggak ya gitu, dia tuh mikir dulu. Why not? Kenapa tidak? Let's go to the school. Why not? Kenapa tidak? Ayo pergi sekolah. Kenapa tidak? Gitu. Setelah diterima, selain diterima, pasti ada responnya itu menolak. Menolak yaitu refusing suggestion. Yang pertama, no, I don't think so. No, saya tidak berpikir begitu. Misalnya, how about watching Korean drama? Baru mungkin si kawannya ini nggak suka drama Korea. No, I don't think so. Gitu bisa, oke? Okay? I don't think we should. Saya tidak berpikir kita seharusnya melakukan itu. Gitu. Yang kedua, no, let's bla bla bla. Misalnya, let's go to the park. No, let's to go to school. Misalnya gitu ya. Jadi dia tuh setelah let's itu dia tuh ada alasannya atau ada jawaban selanjutnya. Kira-kira dia tuh mau apa gitu. Yang terakhir, that's too boring. Itu sangat membosankan. Oke, saya rasa paham lah ya di asking for and giving suggestion. Kita lanjut, kita bahas lagi ke social function. Social function giving over. The social function of asking and giving an over is facilitated in personal communication between different people. Sama dengan yang tadi ya, dia itu kayak mengkomunikasikan antara orang yang berbeda gitu ya. Maaf ya ada iklan. Iya. Terus an over is act like asking if someone would like to have something. Jadi kayak over ini tuh dia biasanya itu kayak digunakan ketika seseorang mau meminta sesuatu gitu ya, kayak menawarkan lah di sini. Dia tuh menawarkan ya. Oke, kita langsung masuk ke language feature-nya aja biar nggak bingung gimana sih nih maksudnya giving over itu gitu. Nah, nih di kolomnya yang pertama over, menawarkan. Can I get you something to read? Bisakah saya memberikanmu sesuatu yang bisa kamu baca gitu. Jadi dia menawarkan diri kayak kalau bahasa anak mudanya ya. Kayak bahasa anak muda itu gini. Kok mau baca apa sih nih biar aku ambilin gitu. Oke. Yang kedua, can I offer you a drink? Bisakah saya menawarkan minuman? Kayak, kok mau minum apa gitu ya. Kalau non formalnya gitu ya. Kalau nawarin cinta boleh nggak nawarin hatiku? Kak, ini aku tanpa pause loh. Maaf ya guys, kita ada iklan. Terus, Kak Nuki, aku lagi rekaman. Ya Allah, aku ngulang dong ini. Maaf ya, iklan terus guys. Saya malas ngedit videonya, jadi lanjut aja ya kalau ada iklan. Oke, lanjut over. Overnya yang kedua, yang ketiga. Would you like some cakes? Apakah kamu mau kue gitu ya? Kamu mau kue nggak gitu? Kok mau kue nggak gitu? Misalnya di dalam suatu kondisi temannya ada yang lagi ulang tahun gitu ya. Jadi dia tuh nawarin nih, mau kue nggak gitu? Oke.
Maaf ya, agak berlebihan gitu supaya kalian ngeh gitu. Next, do you want some help? Apakah kamu mau bantuan? Shall I clean your table? Shall I ini biasanya haruskah ya? Haruskah bisa. Haruskah saya membersihkan mejamu? Itu berarti teman yang baik banget ya. Would you like me to accompany you? Apakah kamu bersedia? Apakah kamu mau jika saya menemanimu gitu ya? Dia menawarkan. Is there anything I can do? Apakah ada yang bisa saya lakukan? Can I help you? Bisakah saya membantu kamu? What can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Let me carry your books. Let me, biarkan saya. Biarkan saya membawa bukumu. Atau let me get you a drink. Biarkan saya memberikanmu minuman. Gitu ya. Atau shall we take you there? Apakah atau haruskah kami membawamu ke sana? Gitu. Misalnya ada temennya sakit gitu kan. Jadi kayak yang gengnya gitu. Why you look so thirsty, misalnya dia kehausan, misalnya dia lemes jadinya kan. Shall we take you to canteen? So bisa gitu ya. Oke, setelah menawarkan, pasti tawaran kita itu bebas ya, si orang itu mau nerima atau mau nolak tawaran kita. Jadi yang pertama kita akan bahas menerimanya dulu, diterima nih. Ketika tawaran kamu diterima, accepting and over. Yes, please. Ya, silahkan. Di sini yes, please bisa ya silahkan, bisa ya tolong gitu ya, tolongin aku gitu ya. Yang kedua, thank you very much. Terima kasih banyak. Yang ketiga, that's very kind of you. Itu hal yang sangat baik gitu. Dia tuh kayak, oh makasih banget gitu. It's just what I want. Itulah yang saya cari, itulah yang saya inginkan gitu. Kayak misalnya dia nawarin bantuan terus dibales. Nah ini nih yang saya inginkan. Please, silent please. Yang terakhir, if you don't mind. Jika kamu tidak keberatan gitu. Jadi kayak misalnya, can I get you something to read? Bisakah saya memberikan kamu sesuatu untuk kamu baca? Baru dijawab sama temannya, if you don't mind. Jika kamu tidak keberatan gitu. Oke, selain menerima, pasti ada teman mungkin yang nggak enakan, jadi ditolaknya lah tawaran kita. Jadi cara menolaknya, thanks, but I'm okay. Terima kasih, tapi aku nggak apa-apa kok, gitu kan. Atau no thanks, ya tidak apa-apa, tidak terima kasih, gitu ya. No, don't bother. No, don't bother. Bother di sini ganggu, jadi tidak, jangan ganggu. Mungkin temannya lagi nggak mau diganggu kali ya, jadi no, don't bother me, biasanya gitu. I can manage, thank you. Saya bisa melakukannya kok gitu ya. Makasih. Gitu. Not at the moment. Tidak dalam waktu ini. Oke. Okay. Kalau misalnya ada yang ganjal dari pembahasan saya tadi, kalian bisa langsung komen aja. Apa sih misalnya, Miss, saya nggak ngerti di ini nih, bisa nggak sih dijelasin lebih rinci gitu, boleh. Kita masuk yang terakhir, strukturnya. Struktur. Di sini kita ngebahas strukturnya itu nggak terlalu mendalam, kayak cuman kalau misalnya dalam dialog itu tuh gimana sih gitu. Nah, ini dia. Dialog yang pertama ya, kita bahas dulu yang di ini. Kita bahas dulu yang di dialog pertama. Dia ini membahas suggestion. Oke. Dialog pertama, pasti di struktur itu yang pertama itu ada asking for suggestion-nya. Gimana sih tadi asking for suggestion? Kalian bisa lihat lagi tadi slide selanjutnya sebelumnya gimana cara memintanya. Di sini dia ada should I buy you a jacket or a pair of shoes? Haruskah saya membelikan kamu jaket atau sepasang sepatu? Ya. Dia tuh asking for suggestion, menanyakan saran, asking. Asking itu menanyakan ya, menanyakan saran. Baru dijawablah sama temennya, sama si kawannya, I think you should buy a pair of shoes. Dia giving suggestion, dia memberikan saran. Karena kan tadi si X menanyakan saran, kemudian si Y menjawab, dan dia memberikan saran. Saya pikir-pikir kamu seharusnya membeli sepasang sepatu aja, gitu. Nah,
kenapa dia menjawab itu? Pasti si X itu meminta alasan. Jadi muncullah di sini reason. Jadi ketika kita menjawab atau memberikan suatu saran, pasti berikan dia reasonnya apa, alasannya apa, harus disertai. Why? I need a jacket too, kata kawannya kan. Kenapa? Tapi saya juga butuh jaket juga gitu. Baru alasan si temannya, because your shoes are broken, so you should have the new shoes. Karena sepatu kamu itu udah rusak, jadi kamu harus punya sepatu yang baru. Baru dijawablah endingnya sama si X. Oh iya, you're right. Oh you're right. Iya kamu benar gitu. Oke. Di dialog 2 gitu juga ada background. Kalau yang tadi kan yang di dialog pertama dia langsung asking for suggestion, dia langsung nanya saran. Oke. Kalau yang di dialog kedua, dia tuh ada background-nya. Dia tuh background-nya itu juga biasanya tuh kayak kode gitu loh. Misalnya nih, tomorrow is a holiday, but I can't only stay at home. Besok adalah hari libur, tapi aku cuma bisa diam di rumah gitu. Jadi secara nggak langsung itu kayak temennya itu mau minta saran gitu loh. Aku tuh harus ngapain gitu loh, gitu kan. Jadi dijawab sama temennya, why don't you visit your grandfather? Dia ngasih saran. Kenapa kamu tidak menjumpai kakekmu gitu kan? Baru dijawablah responnya, si temennya itu responnya, that's a good idea. I miss him very much. Itu ide yang bagus. Saya sangat merindukannya gitu. Nah, jadi dari respon ini kalian juga harus tahu responnya itu accepting atau refusing, diterima atau ditolak. Karena dia di sini bilangnya that's a good idea, berarti dia masuknya ke accepting, ya, oke. Dia masuknya ke accepting. Oke. Di dialog 3 itu dia ada over. Seperti biasa ada background-nya. You look confused. What's wrong? Gitu kan. I have to finish my homework, but I can't find my dictionary. Kamu kelihatan bingung. Kenapa? Gitu kan. Baru kata kawannya, I have to finish. Di sini I have to finish bukannya saya mempunyai untuk, salah ya. Kalau I have to itu dia artinya itu satu, harus. Di I have to finish my homework. Saya harus menyelesaikan PR saya. But I cannot find my dictionary. Tapi saya tidak bisa menemukan kamus saya. Jadi secara nggak langsung dia tuh kayak butuh suatu tawaran. Kalau di over tawaran ya. Baru datanglah temennya bilang, you can use my dictionary first. Kamu bisa menggunakan kamus saya nih, gitu. Kamu bisa gunakan kamus saya dulu nih, gitu. Jadi dia giving an over, lalu dia direspon, thanks, berarti dia accepting atau refusing, kan harus tahu. Berarti dia accepting, gitu. Jadi di poin-poin ini semua, kamu harus tahu ya, kalau setelah ini saya minta kamu untuk membuat suatu dialognya tentang dua suggestion, dua over. Di mana di dialog tersebut kamu harus bisa harus ada backgroundnya. Yang kedua, asking or giving suggestion atau over. Yang ketiga, respon. Oke, jadi di dalam itu saya minta kamu masukin background-nya, di dalam percakapannya itu masukin background. Background-nya itu kayak basa-basinya dulu, kemudian asking suggestion-nya. Kalau misalnya mau mulai percakapannya itu dari asking suggestion. Kalau dia mau langsung kayak yang dari si dialog pertama ini, dia kan langsung dia kan langsung asking suggestion nih. Itu boleh, kayak misalnya langsung to the point. Tapi saya minta kamu mulainya dari background dulu. Jadi kayak ada basa-basinya dulu gitu, oke? Terus, kamu buat 4.
keempat-empatnya jawabannya accepting semuanya. Dan 4 lagi kamu buat jawabannya refusing semua. Jadi total ada 8. 4 accepting dan 4 refusing. Oke, kamu buat dialog bebas tentang tema apa aja. Yang penting tentang giving suggestion atau offering. Oke. Kalau offering dia tidak ada asking-nya karena dia giving over, dia memberikan tawaran. Oke. Okay, I think that's all. If you have any question, you can ask me via WhatsApp, or you can comment in comment section below. Itu aja. Mungkin kalau misalnya ada yang bingung, ya udahlah itu aja kita penanya. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Saya tunggu note taking-nya. Setelah saya upload video ini, saya upload di Google Classroom kolom untuk mengupload note taking. Jadi note taking kamu itu berupa Word. Kamu ketik apa-apa aja yang sudah saya jelaskan tadi, poin-poinnya apa aja yang kamu dapat, kamu ketik baru kamu upload ke Google Classroom. Setelah itu untuk tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Sabtu. Dikumpul paling lambat hari Sabtu, nanti saya buat juga kolomnya di Google Classroom. Oke. Jangan lupa tugasnya itu 8, 4 yang responnya menerima, 4 lagi yang responnya menolak. Tapi dia sama-sama asking and giving suggestion dan over gitu. Oke. I think that's all. Thank you for all my students already watch my video. I hope you can enjoy my video and goodbye. See you next week.